Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat sebelumnya, yang mana makalah saya ini berbentuk PDF. Perkenalkan, nama saya Hasnan Rifaldi Silaban dengan NIM 2215050047 dengan mata kuliah Tafsir Tabawi dengan dosen pengampu juga oleh Bapak Dr. Juheldi MAG. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting pada makalah ini atau pada video ini dengan judul Konsep Pendidikan pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 75 sampai 82. Beberapa poin penting yang akan saya jelaskan pada video ini, yakni yang pertama yaitu penafsiran ayat, yang kedua kesimpulan penafsiran, dan yang ketiga adalah hubungannya dengan pendidikan. Judul yang akan saya bawa ini yaitu konsep pendidikan menurut Quran Surah Al-Kahfi ayat 75 sampai 82 ini merujuk pada tiga kitab, yakni pada kitab Ibnu Katsir, yang kedua pada kitab Al-Qurtubi, dan yang ketiga adalah kitab At-Tabari. Jadi langsung saja kita masuk kepada materi, yakni konsep pendidikan menurut Quran Surah Al-Kahfi ayat 75 sampai 82. Quran Surah Al-Kahfi ayat 75 sampai 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar kepadaku. Quran Surah Al-Kahfi ayat 76. Qala in sa'alutuk an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Quran Surah Kahfi ayat 77. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فقامه قال له شئت لاتخذت عليه أجرا. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 78.
Qala hadza firaqu qala qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 79. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'lamuna fil bahri faraddu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun yadkhul kulla safinata 'adba. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Surah Al-Kahfi ayat 80. Wa ammal ghulamu fakana abahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Dan adapun anak muda atau kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Surah Al-Kahfi ayat 81. Faradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seseorang yang lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Surah Al-Kahfi ayat 81. Ayat 82. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatum min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Dan adapun di rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemampuanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Itulah pembacaan pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 75 sampai 82. Selanjutnya yaitu penafsiran ayat. Yang pertama pada kitab tafsir Ibnu Katsir. Pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 75 adalah penafsiran ayat pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 75 adalah ketika Nabi Musa bertanya kepada Khidir tentang tindakan yang dilakukannya, Khidir menjawab bahwa Musa tidak mampu bersabar untuk memahami apa yang akan dilihatnya. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang lebih tinggi yang hanya diketahui oleh Allah. Pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 76 adalah Khidir menjelaskan bahwa tindakan pertama yang dilakukannya, yaitu merusak perahu, adalah untuk mencegah perahu tersebut dari dirampas oleh raja yang zalim. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang tindakan yang tampak merugikan memiliki tujuan yang lebih besar. Pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 77 adalah, dalam ayat ini Khidir membunuh seorang anak muda ketika Musa tersenyum. Khidir menjelaskan
bahwa anak tersebut akan tumbuh menjadi orang yang kafir dan akan membawa orang tua kepada kekafiran. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui masa depan dan melakukan tindakan untuk melindungi orang-orang yang beriman. Pada Quran surah Al-Kahfi ayat 76 adalah Khidir menjelaskan bahwa tindakan ketiga yaitu memperbaiki tembok yang hampir roboh adalah untuk menjaga harta dua anak yatim. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga harta orang-orang yang tidak mampu dan memberikan mereka perlindungan. Pada Quran surah Al-Kahfi ayat 79 adalah Khidir menjelaskan bahwa semua tindakan yang dilakukannya adalah berdasarkan wahyu dan pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada hikmah yang di balik setiap tindakan yang tampak aneh. Pada Quran surah Al-Kahfi ayat 80 sampai 81 adalah dalam ayat-ayat ini Khidir menjelaskan bahwa semua tindakan yang dilakukannya adalah untuk menjaga kesejahteraan umat di masa depan. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana yang lebih besar untuk umatnya. Pada Quran surah Al-Kahfi ayat 82 adalah Khidir menjelaskan bahwa semua tindakan yang dilakukannya adalah bagian dari rahmat Allah dan bahwa pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa kita harus percaya pada kebijaksanaan Allah meskipun kita tidak selalu memahami alasan di baliknya. Yang B, kesimpulan tafsir pada kitab Ibnu Katsir ini. Kisah antara Nabi Musa dan Khidir mengajarkan kita bahwa hikmah di balik setiap tindakan yang tampak tidak logis atau tidak adil ini menekankan pentingnya sabar dan menerima ketentuan Allah serta memahami bahwa pengetahuannya meliputi segala sesuatu dan seringkali melampaui kemampuan manusia. Hubungan dengan pendidikan pada kitab Ibnu Katsir ini ada beberapa poin yang dapat diambil dari sini, yakni yang pertama, pentingnya pengetahuan. Pendidikan harus mencakup pemahaman bahwa ada pengetahuan yang lebih tinggi dan bahwa kita harus terus belajar dan mencari ilmu. Yang kedua, sikap sabar. Dalam proses belajar, sering kita menghadapi kesulitan dan tantangan. Kisah ini mengajarkan kita untuk bersabar dan tidak cepat menghakimi situasi yang tampak sulit. Yang ketiga, kepedulian terhadap orang lain. Pendidikan juga harus mencakup nilai-nilai moral dan etika, seperti kepedulian terhadap orang lain dan tanggung jawab sosial, sebagaimana yang ditujukan oleh Khidir dalam menjaga harta anak yatim. Yang kedua, menggunakan tafsir Qurtubi. Penafsiran ayat. Pada Quran surah Al-Kahfi ayat 75 adalah Khidir mengingatkan Musa bahwa ia telah memperingatkannya tentang ketidakmampuannya untuk bersabar dan menekankan pentingnya kepatuhan dan penerimaan terhadap pengetahuan yang lebih tinggi, bahkan ketika tidak sepenuhnya dipahami. Pada Quran surah Al-Kahfi ayat 76 sampai 79 adalah Khidir menjelaskan bahwa perahu yang dilubanginya dimiliki oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut. Ia melubanginya untuk menyelamatkan mereka dari raja zalim yang merampas setiap perahu yang layak. Ini menunjukkan bahwa terkadang kerugian kecil diperlukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Yang ketiga, pada Quran surah Al-Kahfi ayat 80 sampai 81 adalah Khidir mengungkapkan bahwa anak yang dibunuhnya ditakdirkan menjadi orang yang durhaka. Ia membunuhnya untuk mencegahnya menyesatkan orang tuanya yang beriman. Ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang lebih besar bahkan dalam peristiwa yang tragis. Pada Quran surah Al-Kahfi ayat 82 adalah Khidir menjelaskan bahwa dinding yang diperbaikinya menyembunyikan harta milik dua anak yatim. Ia memperbaikinya agar harta itu tidak ditemukan sebelum mereka dewasa dan mampu mengelolanya. Ini menekankan
pentingnya menjaga hak-hak anak yatim yang bertindak demi kebaikan mereka. B. Kesimpulan tafsir. Beberapa Berikut beberapa poin penting untuk kesimpulan tafsir ini, yakni yang pertama, ayat-ayat ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang tersembunyi di balik setiap peristiwa, bahkan yang tampak buruk. Yang kedua, manusia seringkali tidak memahami rencana Allah karena keterbatasan pengetahuan mereka. Yang ketiga, penting untuk memiliki sikap sabar, tawakal, husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah. Yang keempat, terkadang tindakan yang tampak buruk dapat membawa kebaikan yang lebih besar. C. Hubungan dengan pendidikan. Ada beberapa hubungannya dengan pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan karakter. Kisah ini mengajarkan pentingnya kesabaran, kerendahan hati, dan penerimaan terhadap ilmu yang lebih tinggi. Yang kedua, pendidikan berpikir kritis. Kisah ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan mencari hikmah di balik setiap peristiwa. Dan pendidik perlu melatih peserta didik untuk tidak terburu-buru menghakimi, tetapi mencari pemahaman yang lebih dalam. Yang ketiga, pendidikan agama. Kisah ini menanamkan kepercayaan kepada peserta didik bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana dan hikmah yang lebih besar dari apa yang bisa manusia pahami, dan menanamkan sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, pendidikan moral. Kisah ini mengajarkan pentingnya bertindak demi kebaikan orang lain, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan. Yang ketiga, menggunakan kitab tafsir At-Tabari. Tafsir ayat. Pada Quran surah Al-Kahfi ayat 75 adalah At-Tabari menjelaskan bahwa Khidir mengingatkan Musa tentang perjanjian mereka, yaitu Musa tidak akan bertanya tentang tindakan Khidir, dan ini menunjukkan pentingnya menepati janji dan mengakui keterbatasan pengetahuan manusia. Pada Quran surah Al-Kahfi ayat 76-79 adalah At-Tabari menjelaskan bahwa pelubangan perahu dilakukan untuk menyelamatkan perahu tersebut dari raja zalim, dan ini menunjukkan bahwa terkadang tindakan yang tampak merugikan dapat membawakan manfaat yang lebih besar. Pada Quran surah Al-Kahfi ayat 80-81 adalah At-Tabari menjelaskan bahwa pembunuhan anak tersebut dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa anak itu menjadi penyebab kesesatan bagi orang tuanya, dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan yang meliputi segala sesuatu termasuk masa depan. Pada Quran surah Al-Kahfi ayat 75. Pada Quran surah Al-Kahfi ayat 82 adalah At-Tabari menjelaskan bahwa perbaikan dinding dilakukan untuk melindungi harta anak yatim hingga mereka dewasa. Ini menunjukkan pentingnya menjaga hak-hak anak yatim dan bertindak adil terhadap mereka. Dan At-Tabari juga menekankan bahwa semua tindakan yang dilakukan Khidir adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. B. Kesimpulan tafsir. Kesimpulannya adalah penting untuk memiliki keyakinan kepada Allah dan menerima takdirnya, bahkan ketika tidak memahaminya, menjaga hak-hak orang lain, terutama anak yatim. Dan apa yang dilakukan Khidir adalah semua merupakan atas wahyunya Allah Subhanahu wa taala. C. Hubungannya dengan pendidikan. Adapun beberapa hubungannya dengan pendidikan, yaitu tentang pendidikan orang tua dan pendidikan pemimpin. Pada kisah ini dapat kita simpulkan bahwa betapa pentingnya kita dalam kesabaran, kepatuhan, dan kepercayaan kepada Allah. Kemudian kisah ini juga mengingatkan kita untuk para orang tua bahwa setiap anak memiliki potensi masing-masing, dan orang tua harus berusaha membimbing anak mereka ke jalan yang benar. Ini pada pendidikan orang tua. Sedangkan dalam pendidikan pemimpin, pada kisah ini seorang pemimpin harus memiliki ilmu yang luas dan bijaksana dalam mengambil keputusan, dan juga seseorang pemimpin tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.
jikalau ada kesalahan atau itulah itu. Jadi jikalau ada yang ingin menanggapi video presentasi saya ini, dipersilahkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.